kita bisa berkumpul dalam webinar ini, dalam ruang virtual ini, Bapak Ibu. Ya, kita selalu diberi kesehatan dan juga eh, rasa nyaman. Mari kita tetap bersyukur senantiasa. Saya selaku Kepala UPTD, PLT Kepala UPTD Pelatihan Koperasi, mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan webinar ini yang bertajuk tadi saya sampaikan mengenai pengenalan bahan kayu dan finishing dalam pembuatan mebel. Eh, Saat ini sudah hadir kurang lebih 40-an orang. Ini semuanya peserta yang pernah mengikuti pelatihan mebel ya. Ini Iya, pesertanya Pak. umum, Pak. Saya peserta pelatihan, Pak. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, ini ya anggap saja ini silaturahmi kita dan juga refreshment kita, Bapak Ibu. Dulu kita kan pernah mengikuti pelatihan terkait mebel kayu. Nah, ini hari ini tidak kalah penting, Bapak Ibu. Hari ini kita eh, mendalami, artinya dalam pembuatan nanti kerajinan mebel kayu, kita tentunya harus memilih bahan-bahan yang memang berkualitas. Nah, nanti di webinar ini Bapak Ibu akan mendapatkan pembekalan itu. Jadi bagaimana nanti memilih bahan-bahan kayu yang baik, yang bagus. Nanti akan disampaikan oleh narasumber kita. Karena bahan-bahan tersebut itu akan berpengaruh terhadap kualitas daripada produk mebel yang akan kita hasilkan nantinya. Saya berharap webinar ini dimanfaatkan sebaik-baiknya, Bapak Ibu, agar kita nanti mendapatkan pengetahuan yang memang sangat bermanfaat dalam hal khususnya pembuatan mebel kayu. Dan Bapak Ibu, eh, saya juga mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini kurang maksimal ataupun ada kekurangan. Jadi mohon dimaafkan. Seyogianya pelatihan ini bisa kita laksanakan secara tatap muka agar kita bisa melihat praktek langsung. Jadi kita tidak hanya mendengar secara teori, tapi kita bisa melihat realnya bagaimana sih kayak yang diceritakan yang memang kualitas baik itu yang seperti apa. Kita bisa merasakan langsung, bisa merabanya. Nah, itu akan lebih baik. Tapi Bapak Ibu di apa namanya? Di kondisi seperti ini yang memang terjadi efisiensi, kita tidak bisa melaksanakan secara langsung. Namun, kita tetap tidak hanya berdiam diri. Walaupun kita belum bisa melaksanakan secara langsung, setidaknya kita bisa memberikan informasinya melalui Zoom ini, Bapak Ibu. Jadi, sekali lagi, tolong dimanfaatkan benar-benar kesempatan ini, webinar ini. Jadi nanti ikuti sampai selesai Bapak Ibu. Insya Allah apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi bagian daripada amal ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik Bapak Ibu, Amin. tidak berpanjang lebar lagi eh, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pelatihan atau webinar pengenalan bahan kayu dan finishing dalam pembuatan mebel pada hari ini tanggal 5 Maret 2026. Tanggal 5 apa 6 nih ya? Tanggal 5, Pak. Tanggal 5 ya, benar ya. Tanggal 5 Maret 2026 saya nyatakan dibuka. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu. Sekali lagi saya mengucapkan selamat mengikuti webinar hingga selesai dan insya Allah bermanfaat bagi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ali Wardana atas sambutan yang telah disampaikan dan sekaligus
membuka kegiatan webinar pada pagi hari ini. Ya, silakan. Lanjut, Mas Bapak Ibu Markel. sekalian, ya Pak, Silakan dilanjut. siapa? Bapak Ibu sekalian, memasuki acara inti yaitu penyampaian materi. Pada kesempatan ini, materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Farid dan dilanjutkan oleh Bapak Mardi Siswoyo sebagai pemateri kedua. Kepada Bapak Muhammad Farid selaku narasumber, kami persilakan untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih Mas Margel. Dengar suaranya Mas ya, Margel? Dengar, Jelas, jelas Pak, jelas Pak. jelas, jelas Bapak Farid. Jelas Pak. Besar. Cek, cek, cek. Cek. Mulai dari- Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ali sebagai PLT PTD Pelatihan Koperasi yang sudah membuka kegiatan webinar pada hari ini, dan terima kasih kepada Pak Margel Pratoya yang sudah memandu kegiatan webinar hari ini. Pertama-tama saya mau memperkenalkan diri. Uh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid. Jabatan saya pengelola layanan operasional penempatan di UPTD Pelatihan Koperasi di Workshop Kayu, dan kegiatan yang sering kami jalankan melakukan pembinaan terhadap UKM yang bergerak dalam bidang pengolahan kayu, melakukan pelatihan tentang cara penggunaan alat yang ada di workshop kayu, melakukan pelatihan tentang cara pembuatan mebel atau furnitur maupun souvenir berbahan dasar kayu. Mungkin sebelum masuk materi, saya ada sedikit pantun ya teman-teman. Sik. Burung nuri, burung dara, Cakep. terbang tinggi di atas awan. Cakep. Selamat pagi peserta semua, mari kenali kayu-kayuan. Ya, Terima kasih, terima kasih teman-teman. Cakep, cakep. Makasih Pak. Oke, kita sekarang masuk ke pemilihan bahan. Memilih bahan yang tepat sangat penting untuk kualitas mebel. Bahan yang berkualitas mempengaruhi kekuatan, estetika, dan umur mebel, sehingga mengoptimalkan investasi dan memberikan nilai lebih dalam penggunaan jangka panjang. Pilihan yang bijak akan menghasilkan produk yang sangat memuaskan. Jadi sangatlah penting ya teman-teman untuk memilih kualitas bahan produk yang kita buat, karena yang tadi agar memberikan nilai yang lebih panjang penggunaannya. Jenis-jenis bahan kayu. Nah, jenis-jenis bahan kayu. Jenis-jenis bahan kayu ini terdiri dari dua ya teman-teman. Ada kayu solid dan kayu olahan. Untuk kayu solid itu adalah material alami yang diperoleh langsung dari pohon tanpa melalui proses pengolahan struktural. Kualitas yang tinggi menjadikan pilihan utama dalam pembuatan mebel. Kayu solid menawarkan daya tahan, keindahan, dan karakteristik unik yang tidak dapat ditiru oleh kayu olahan. Dan di sini saya ada menampilkan beberapa jenis kayu solid untuk mebel. Sebetulnya ada banyak jenis-jenis kayu solid, tapi saya mengambil 4 kayu. Yang pertama ada kayu jati.
Kayu jati ini dikenal karena ketahanan dan keindahannya. Kayu jati adalah kayu yang bermutu tinggi, termasuk kelas awet 1 sampai 2 dan kelas awet dan kelas kuat 1 sampai 2, yang berasal dari hutan tropis, terkenal karena kekuatan keawetan dan keindahannya. Dan kayu jati ini memiliki kandungan minyak alami yang membuatnya tahan rayap, cuaca, dan jamur. Kayu ini umumnya berwarna coklat muda hingga emas tua dengan serat yang lurus. Sering juga digunakan untuk furnitur-furnitur mewah. Kelebihan kayu jati sangat awet dan kuat terhadap perubahan cuaca, bisa untuk outdoor, stabil, tidak mudah menyusut, memuai, atau berubah bentuk meskipun cuaca berubah. Dan kayu jati ini meskipun keras, tapi kayu ini mudah diolah, mudah juga untuk dibentuk dan diukir, sehingga populer sekali untuk mebel. Seringnya kita lihat kayu-kayu jati ini sering dipakai di mebel-mebel lemari yang biasanya ada ukiran-ukirannya. Oke, sekarang kita lanjut ke kayu mahoni. Kayu mahoni menawarkan warna merah dan kemewahan. Kayu mahoni adalah jenis kayu keras tropis yang populer untuk bahan furnitur, kusen, dan kerajinan terutama di Indonesia. Ciri khasnya meliputi warna merah, kecoklatan, hingga merah hati yang intens, serat lurus, tekstur halus, dan ketahanan tinggi terhadap rayap atau perubahan suhu, menjadikan pilihan mewah namun terjangkau. Dia terjangkau murah harganya. Poin-poin penting mengenai kayu mahoni: karakteristik fisik, memiliki pori halus, mudah dibentuk, dan warnanya akan semakin matang dan gelap kemerahan seiring bertambahnya usia kayu. Keunggulannya sangat baik untuk di finishing, terutama untuk cat duko, tahan lama, dan memiliki serat yang lurus. Penggunaannya umum digunakan untuk bahan baku mebel seperti meja, kursi, alat musik, kerajinan ukir, dan bisa dipakai di konstruksi bangunan. Kualitasnya masuk dalam kelas kekuatan 2 dan awet 3, yang berarti sangat kokoh meskipun sebaiknya tidak digunakan untuk area eksterior yang terpapar hujan ekstrim secara langsung. Kayu mahoni sering juga dianggap sebagai alternatif yang lebih terjangkau dibandingkan kayu jati. Karena kayu mahoni ini eh, lebih murah daripada kayu jati. Dan untuk di daerah Kalimantan, kayu mahoni ini ada yang dijual sudah menjadi produk. Untuk bahan bakunya mungkin sedikit. Kalau untuk jati, banyak juga produk-produknya yang sudah dijual di toko-toko di daerah Kalimantan, di Samarinda tepatnya. Tetapi bahannya juga lumayan banyak juga di Samarinda. Kemudian jati Belanda, kayu jati Belanda memiliki serat yang unik dengan warna muda dan cerah. Kayu jati Belanda adalah sebutan populer untuk kayu pinus. Jadi kayu jati Belanda ini sebetulnya kayu pinus ya teman-teman. Terutama yang berasal dari bekas peti kemasan impor, kadang kita sebutnya sebagai palet. Kayu ini bukan berasal dari beranda maupun jenis jati asli, melainkan kayu lunak yang memiliki warna cerah, kuning muda atau krem, serat halus, ringan, dan harga terjangkau, menjadikan populer untuk furnitur bergaya industrial atau rustik. Berikut fakta-faktanya mengenai kayu jati Belanda.
bukan kayu jati yang tadi, tapi ini sebetulnya kayu pinus. Kayu ini sebenarnya adalah kayu pinus, pine wood, bukan kayu jati asli. Asal nama disebut jati Belanda karena sering digunakan sebagai peti kemas atau palet untuk barang-barang impor dari Eropa. Warnanya terang seperti putih krem atau kuning muda, bobot ringan, seratnya halus dengan corak mata kayu yang unik dan estetik. Kelebihannya, kayu ini harganya ekonomis, mudah didapatkan, mudah difinishing, dan memiliki nilai estetik yang tinggi. Kekurangannya kurang tahan terhadap kelembapan tinggi air, kemudian rayap, mudah terkena serangan dari serangga, dan eh, kayu ini cocok untuk furnitur yang indoor di dalam ruangan. Kayu jati Belanda ini banyak terdapat di Kalimantan, di Samarinda. Jadi kadang kami melakukan kegiatan pelatihan sering menggunakan kayu jati Belanda ini. Kemudian kayu ulin dikenal sebagai ironwood, kayu besi, tekstur padat, keras dan berat, dan berwarna coklat tua. Kayu ulin adalah kayu pohon hutan tropis khas Kalimantan dan Sumatera yang terkenal memiliki tingkat kekerasan dan keawetan tertinggi. Kelas kuatnya 1 dan awetnya 1. Kayu ini tahan rayap, jamur, dan air laut, sering digunakan untuk konstruksi berat, seperti dermaga, jembatan, tiang rumah, furnitur, bahkan mampu bertahan hingga ratusan tahun. Poin-poin penting mengenai kayu ulin yang kita sering kenal julukannya dikenal dengan kayu besi tadi karena teksturnya sangat padat, keras, dan berat. Warna kayu ulin muda biasanya coklat muda, namun kelama-lamaan akan berubah menjadi coklat tua hingga kehitaman setelah terpapar cuaca. Keunggulannya sangat tahan terhadap perubahan suhu, kelembapan, dan serangan rayap. Penggunaannya umumnya digunakan untuk bahan konstruksi berat, dermaga, jembatan, pondasi rumah, kapal, furnitur outdoor, dan kerajinan tangan. Nilai budaya pada kayu ini merupakan bagian penting dari kebudayaan masyarakat Dayak dan Banjar di Kalimantan. Nah, kayu ulin ini juga sering kita pakai pada kegiatan pelatihan di UPTD. Biasanya kami menggunakannya untuk membuat kerajinan souvenir, membuat plakat, karena kayu ini sangat keras, jadi mudah untuk dipahat dan tidak apa sih bahasanya itu, tidak mudah pecah dan tidak mudah ada serabut-serabut dari kayu ulin. Ini beberapa kayu solid yang saya jelaskan, ada 4, dan kita ke kayu olahan. Kayu olahan atau engineered wood adalah bahan yang terbuat dari serat kayu yang diproses dan direkatkan secara teknis. Proses ini menciptakan produk yang lebih stabil dan tahan lama seperti plywood dan MDF yang sering digunakan dalam pembuatan mebel modern. Jenis-jenis kayu olahan. Jenis-jenis kayu olahan yang saya ambil di sini ada particle board, MDF atau HDF, multiplate, dan blockboard. Sebetulnya masih banyak lagi. Ini yang umum-umum saya ambil. Untuk particle board kayu olahan terbuat dari partikel kayu yang direkatkan. Particle board adalah papan kayu yang terbuat dari kayu lunak yang dihancurkan menjadi serbuk kasar. Dan serbuk tersebut dipadatkan dengan mesin sehingga dia menjadi papan. Particle board ini dia serbuknya tadi agak-agak kasar.
Kemudian MDF dan HDF. MDF dan HDF kayu olahan yang sangat padat dan stabil dengan serat halus dan daya tahan tinggi. MDF adalah papan kayu yang terbuat dari kayu lunak yang dihancurkan sampai menjadi bubur yang halus. Daripada partikel board, dia lebih halus, kemudian dicampurkan dengan bahan kimia yang berfungsi sebagai perekat lalu dikompres dan dikeringkan dengan suhu tinggi. Hasilnya MDF ini lebih padat, lebih halus dibandingkan dengan partikel board. Bentuk akhir MDF menyerupai papan kayu yang siap dipotong-potong. Untuk furnitur biasanya MDF diberi pelapis veneer. Saat ini material ini sangat populer di dunia, bahkan di negara maju seperti Amerika sudah lama meninggalkan kayu solid dan menggantikannya dengan kayu olahan MDF. Berbagai macam perabotan mulai dari kursi, tempat tidur sampai kitchen set. Bila dilihat dari segi kekuatannya, tentunya kayu solid lebih kuat. Tetapi MDF juga mempunyai keunggulan, bobotnya yang sangat ringan sehingga lebih praktis dipindah atau dibawa, harga lebih ekonomis, tidak ada cacat kayu yang biasanya terlihat pada kayu solid, dan tampilan lebih modern dengan lapisan takon, paper, atau PVC. MDF bisa tampil dalam warna dan motif apa saja, tergantung dengan pelapisannya tadi. Biasanya MDF ini sering kita temui produk-produk lemari brand-brand seperti Olympic, seperti barang-barang produknya Informa, biasanya memakai bahan dari MDF ini. HDF hampir mirip dengan MDF, tapi dikompres dan dikeringkan dengan suhu yang lebih tinggi sehingga menghasilkan panel yang lebih kuat dan menahan beban. Panel HDF biasanya digunakan untuk bahan pelapis lantai. Kemudian ke multiplex atau kayu lapis. Multiplex atau kayu lapis adalah lembaran irisan kayu tipis yang ditumpuk berlapis-lapis hingga mencapai ketebalan tertentu. Lembaran kayu tipis atau veneer ini disatukan menggunakan perekat lem khusus. Nah, bedanya tadi MDF dan particle board, multiplex ini dia memakai lembaran. Kalau yang tadi memakai serbuk kasar dan halus. Kemudian plywood ini, multiplex ini dilem menggunakan mesin menjadi satu, membentuk lembaran-lembaran papan berbagai macam kayu yang bisa digunakan untuk menjadikan multiplex, baik kayu bekas maupun kayu lunak. Biasanya yang terdapat yang kami gunakan, yang ada dijual di toko-toko di Samarinda, multiplex ini menggunakan bahan meranti dan kayu sengon. Keutamaan utama plywood multiplex terletak pada serat yang menyilang tegak lurus. Jadi bila lembar pertama seratnya horizontal, maka lembar di atasnya seratnya vertikal. Jadi dia berlawanan seratnya. Pola seperti ini memberikan kekuatan dan kekakuan bagi susunan lembar-lembarannya. Kayu tersebut untuk menahan beban dan memperlambat keretakan. Untuk ketebalan umumnya multiplex 4 mili, 6 mili, 9 mili, 12 mili hingga 18 mili untuk ketebalannya. Untuk kekurangannya dari multiplex ini tidak tahan bila terkena air langsung karena dia direkatkan menggunakan lem. Bila terkena air terus-menerus, perekat ini bisa lepas. Dan saat ini banyak orang menggunakan ini sebagai bahan furnitur. Nah, biasanya kami menggunakan bahan multiplex ini pada kegiatan pelatihan di UPTD dan menggunakan finishingnya HPL. Nah, nanti HPL ada di slide berikutnya, nanti dijelaskan oleh teman saya.
Oke, habis itu ke blockboard. Blockboard ini kayu olahan ringan, stabil, tahan lentur, dan tidak mudah melengkung. Blockboard terdiri dari potongan kecil kayu yang berukuran 4-5 cm. Kayu tersebut kemudian dipadatkan menjadi lembaran papan. Potongan kayu yang digunakan biasanya kayu lunak. Blockboard tersedia dalam dua ketebalan. Ada tebal 15 dan 18 mili. Sedangkan panjang dan lebarnya seperti ukuran lembaran triplek 240 kali 120. Bahan ini diminati untuk lemari dan rak, tapi karena terbuat dari kayu dan biasanya kayu lunak, bahan ini tidak terlalu kuat dibandingkan dengan triplek atau multiplek. Tetapi karena terbuat dari potongan kayu, biasanya kayu lunak, bahan ini cukup kuat sehingga lebih kuat dibandingkan particle board. Pelapis dari blockboard ini yang isinya di tengah kayu berukuran 4-5, biasanya kayu-kayu meranti. Kemudian dilapis dengan kayu jati atau sungkai, pelapis jati atau sungkai yang tebalnya 3 mili. Biasanya dipilih untuk melapis blockboard karena ingin finishing melamin yang diperlihatkan serat kayu alaminya. Pembuatan furnitur umumnya sudah menyediakan blockboard atau thick block. Nah, ini ada salah satu bahan olahan juga namanya thick block. Beberapa di antaranya dijual dalam lembaran. Jadi semua bahan olahan ini dijualnya per lembar dengan ukuran dari 240 kali 120. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk kayu olahan. Kemudian karakteristik kayu solid yang sudah saya jelaskan tadi di slide atas. Kayu solid dikenal karena kekuatan dan daya tahannya yang luar biasa. Teksturnya yang alami dan warnanya unik menciptakan estetik yang menarik. Kualitas ini menjadikan pilihan utama dalam pembuatan mebel, memenuhi kebutuhan fungsional dan estetika pengguna. Karakteristik kayu olahan memiliki stabilitas bentuk yang baik, menjadikan pilihan ideal untuk berbagai aplikasi. Permukaan yang halus dan mudah di finishing, memberikan hasil akhir yang estetik, namun kayu olahan juga rentan terhadap air, sehingga perawatan yang tepat sangat diperlukan. Perbandingan antara kayu solid dan kayu olahan. Kayu solid tahan lama dan kuat, dapat memuai. Ada beberapa kayu yang dapat memuai dan menyusut, melengkung dalam kondisi cuaca ekstrim atau lembab. Dapat diproses berulang-ulang karena berasal dari kayu alami, memiliki pola serat alami yang unik, yang tidak seragam, dan lebih mahal karena berasal dari bahan alami dan proses pengerjaannya rumit. Cenderung berat karena berasal dari pohon alami. Kayu olahan daya tahan lebih rendah dari kayu solid, tetapi memiliki sifat tidak mudah melengkung dan retak karena kayu diolah melalui proses pengeringan yang baik. Lapisan finishing yang dapat diubah, pengerjaan cukup cepat, tampil seragam karena dibuat menggunakan mesin, lebih ekonomis dan terjangkau karena memiliki banyak jenis varian kayu. Lebih ringan karena bahan dalam kondisi kering dan melalui proses dengan tekanan yang tinggi. Pertimbangan harga dan anggaran untuk kayu solid itu 30-60%. Harga kayu solid telah meningkat sebesar 30-60% dalam 5 tahun terakhir, memengaruhi anggaran untuk pembuatan mebel berkualitas. Jelas lebih mahal kayu solid. Dan ketersediaan kayu olahan 40%, ketersediaan kayu olahan mencapai 40% dari total kayu yang digunakan dalam industri mebel, menawarkan alternatif biaya yang lebih terjangkau. Tips memilih berdasarkan jenis mebel. Memilih kayu berdasarkan jenis mebel. Kursi dan meja makan
menggunakan kayu solid untuk kekuatan dan estetika. Nah, biasanya menggunakan kayu-kayu seperti kayu ulin, kayu jati, kayu mahoni. Itu biasanya digunakan untuk pembuatan kursi dan meja makan. Kemudian mebel dekoratif. Mebel dekoratif ini memilih bahan kayu olahan karena ideal untuk detail dan desain yang halus. Contoh mebel dekoratif ini seperti backdrop TV, partisi ruangan, eh, apalagi ya, mebel-mebel furnitur yang dekoratif yang multifungsi lah untuk di rumah. Itu biasanya memakai kayu olahan dan finishingnya menggunakan cat duko atau HPL. Kemudian lemari dan rak ini juga sama menggunakan kayu olahan karena cocok sekali untuk furnitur, praktis dan stylish. Ya, menggunakan bahan multiplex tadi dan finishingnya menggunakan HPL atau cat duko. Kemudian mebel klasik. Nah, mebel klasik ini menggunakan kayu solid karena memiliki ornamen-ornamen ukiran yang biasanya terdapat pada lemari-lemari jati 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 Jepara, produk-produk jati Jepara. Karena lebih banyak ukiran-ukiran pada produknya. Baik, terima kasih teman-teman. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi pengenalan kayu. Mungkin nanti selanjutnya finishing akan disampaikan oleh teman saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan tingkah. Terima kasih sudah mau mendengarkan saya menjelaskan materi tentang pengenalan kayu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Farid yang telah menyampaikan materi tentang tipe-tipe kayu, kayu alami dan kayu olahan, kemudian jenis-jenisnya, serta barang produk-produknya. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Mardi Siswoyo tentang finishing bahan kayu. Kepada Bapak Mardi Siswoyo kami persilakan. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Saudara Margir selaku moderator. Sebelum saya mulai, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti webinar hari ini. Semoga yang kita dengarkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya, mari Amin. saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam. selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sesi pertama tadi teman saya sudah menjelaskan tentang bahan-bahan kayu. Nah, untuk sesi kedua ini saya akan menjelaskan tentang apa itu finishing. Nah, jadi finishing itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu sudah sering sekali kita dengar khususnya pada produksi barang-barang. Contoh seperti mebel atau bukan hanya mebel saja, mungkin konstruksi bangunan atau percetakan itu ada juga Bapak-bapak Ibu. Jadi secara umum finishing itu merupakan proses akhir dalam tahap proses produksi, konstruksi dan pembuatan barang. Nah, jadi misalkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu dalam pembuatan rumah, terkadang tukangnya itu berbicara, oh tinggal tahap finishing ini Bu. Nah, berarti itu artinya tinggal tahap akhir, seperti pengecatan, pelapisan, atau pernis dan pelitur. Nah, contoh lagi mungkin dalam percetakan. Dalam percetakan tahap finishnya bisa jadi proses laminasi, proses emboss, dan jilid, dan lain-lain.
Nah, untuk proses produksi barang-barang mebel secara spesifik yaitu finishing adalah proses pelapisan permukaan furnitur kayu dengan bahan dan cara tertentu yang berguna sebagai proteksi untuk melindungi permukaan kayu dan juga menambah nilai estetika. Finishing furnitur kayu mempunyai fungsi agar furnitur lebih awet, kuat, indah, dan berkualitas. Furnitur yang diberi lapisan finishing lebih awet dan tahan terhadap perubahan suhu. Juga perlindungan terhadap hama kayu seperti rayap ataupun gugur. Nah, jadi proses finishing ini sangat penting sekali ya Bapak Ibu untuk proses pembuatan produk-produk mebel. Karena selain untuk menambah daya tahan produk yang kita buat dan juga akan melindungi produk yang kita buat dari hama seperti rayap atau dari kelembaban rumah kita. Jadi furnitur itu bisa bertahan lebih lama, mungkin bisa jangka tahunan, 5 tahun ke atas mungkin. Nah, untuk selanjutnya bahan-bahan finishing ini terbagi menjadi dua. Seperti yang dijelaskan teman saya tadi, ada kayu solid dan kayu olahan. Nah, jadi untuk finishing kayu solid dan olahan itu berbeda Bapak-Bapak Ibu. Nah, dalam prosesnya finishing kayu solid biasanya menggunakan bahan-bahan yang memiliki kesan alami yang dapat menguatkan kesan alami kayu tersebut. Seperti biasanya kalau kayu-kayu solid kita ingin menggunakan bahan finishing yang bisa mengeluarkan serat dari kayu-kayu tersebut sehingga dapat terlihat. Nah, berbeda dengan kayu olahan Bapak-bapak Ibu-ibu. Kayu-kayu olahan ini dia tidak memiliki serat yang baik, jadi tidak masalah kalau ditutup semua seperti menggunakan HPL. Dalam penggunaan HPL kan kita harus menutup seluruh sisi kayu olahan ini karena kayu olahan itu terdiri dari beberapa lapis. Jadi tidak bisa menggunakan bahan finishing seperti kayu solid karena nanti jadinya kurang kurang rapi Bapak-bapak Ibu. Ya, untuk selanjutnya ini yang pertama saya perkenalkan bahan finishing kayu solid. Nah, untuk bahan finishing kayu solid ini dibagi menjadi dua. Yang pertama menggunakan minyak, yang kedua menggunakan air. Nah, untuk bahan yang menggunakan minyak ini biasanya dicampur dengan thinner ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Jadi lebih banyak menggunakan bahan kimianya, berbeda dengan bahan finishing berbasis air yang hanya menggunakan air dalam penerapannya. Dan ini bahan finishing air ini cocok untuk digunakan pada produk-produk yang akan bersentuhan langsung dengan makanan, seperti contohnya tudung nasi, atau mungkin keranjang buah, dan sebagainya. Nah, berbeda dengan bahan finishing dengan campuran thinner. Itu lebih cocok untuk produk-produk mebel yang besar, seperti lemari, meja, kursi, karena itu akan menambah daya tahan dari produk tersebut dan menjaganya dari kelembaban dan mungkin hama-hama dari kayu seperti rayap ya, Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya ini ada jenis-jenis bahan finishing kayu yang saya ambil hanya 4, tapi mungkin masih banyak Bapak Ibu karena mengingat keterbatasan waktu, jadi saya hanya mengambil 4. Yang pertama yaitu melamin. Yang di sini saya gunakan melamin impra. Melamin impra ini cukup tahan lama dan kuat, tahan goresan, lambat menguning, permukaan hasil melamin terasa halus dan rata, cepat kering karena menggunakan campuran pengeras. Nah, jadi melamin ini Bapak-bapak Ibu-ibu ada baik lebih efektif jika digunakan teknik semprot dalam penerapannya karena itu akan membuat hasil finishing merata ke seluruh bagian kayu. Nah, untuk melamin ini terdapat 3 jenis hasil. Yang pertama mulai semi gloss,
yang kedua glossy, dan yang ketiga adalah dock. Jadi banyak orang yang menyebutkan bahan finishing ini merupakan bahan terbaik untuk digunakan dalam finishing kayu solid karena serat-serat dari kayu solid tersebut pasti akan muncul dan terasa lebih eksklusif dan menambah nilai jualnya juga ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Nah, untuk yang kedua mungkin pernis. Nah, pernis ini mungkin sudah sering Bapak-bapak Ibu-ibu dengar khususnya bagi orang yang berkecimpung dalam pengelolaan kayu. Karena pernis ini termasuk bahan yang ekonomis juga dan cepat kering, mudah diaplikasikan, efektif dalam menonjolkan serat kayu, ramah lingkungan, dan melindungi dari jamur dan serangga. Nah, jadi pernis ini dia memiliki hasil akhir yang transparan. Jadi warna kayu yang Bapak finishing dengan pernis ini akan memiliki hasil transparan dan warna asli kayu, tidak merubah warna. Nah, selain itu, penggunaan pernis pada permukaan kayu juga dapat membantu melindungi kayu dari sinar matahari dan lembab. Nah, jadi berbeda dengan melamin impra ini tadi Bapak-bapak Ibu-ibu, pernis ini hanya menggunakan satu bahan yaitu pernis itu sendiri. Sedangkan melamin impra seperti di gambar terdapat dua bahan. Yang pertama melaminnya, yang kedua hardener. Nah, hardener itu adalah pengeras dari melamin itu sendiri. Jadi pada melamin impra jika kita tidak menggunakan hardener, dia tidak akan kering Bapak-bapak Ibu-ibu. Dan juga kalau kita terlalu banyak menggunakan hardener, dia nanti hasil finishingnya akan retak, tidak bagus. Jadi di belakang kemasannya kemasan Impra ini ada paduan cara penyampuran dari melamin dan hardener Impra tersebut. Jadi lebih baik diikuti atau mungkin yang memang sudah lama menggunakan finishing Impra ini, jika memang sudah tahu takarannya silakan menakar sendiri Bapak-bapak Ibu-ibu. Nah, yang kedua ini, yang ketiga Moilec water base. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi, ini menggunakan campuran air Bapak-bapak Ibu. Keunggulan dari Moilec water base ini adalah ramah lingkungan, baunya tidak menyengat, cepat kering, dan aman bagi kesehatan karena menggunakan campuran air. Nah, water base Moilec ini biasa juga disebut water base lacquer. Jenis finishing kayu menggunakan air dan tambahan dalam penggunaannya. Keunggulannya yaitu bisa kita terapkan dengan cara dikuas saja Bapak-bapak Ibu, karena menggunakan campuran air, jadi dia tidak terlalu lengket, berbeda dengan melamin impra yang berbasis campuran thinner. Nah, jadi ini cocok sekali diterapkan pada produk-produk yang seperti saya bilang tadi, yang akan bersentuhan langsung dengan makanan, seperti contohnya keranjang buah, keranjang sayur, atau yang lain-lainnya ya, Bapak Ibu. Nah, untuk yang keempat adalah cat duko. Cat duko ini memiliki sifat daya tutup sempurna, menutupi serat kayu, ketahanan air dan gores, serta hasil akhir glossy atau dock yang tahan lama dan mudah dibersihkan. Nah, jadi cat duko ini sebaiknya diterapkan pada kayu-kayu yang seratnya tidak terlalu nampak ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Karena akan percuma jika kita menggunakan cat duko ini pada pembuatan kayu, misalkan kayu jati. Soalnya kayu jati itu kan kita tahu sendiri memiliki warna dan serat yang sangat unik. Jadi akan sayang saja jika kita menggunakan cat duko. Karena penerapan cat duko ini akan menutup seluruh sisi dan merubah warna dasar dari kayu tersebut, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi lebih baik diterapkan pada kayu-kayu seperti kayu meranti, itu bisa kayu sengon. Jadi kayu meranti dan sengon itu seratnya tidak terlalu nampak, jadi bisa menggunakan cat duko. Atau mungkin kayu olahan seperti multiplex itu bisa Bapak-bapak Ibu-ibu. Karena
mengingat prosesnya yang cukup panjang, jadi proses cat buku ini kita harus mengampas permukaan sisi kayu sampai halus ya Bapak-Bapak Ibu. Kemudian itu kalau kayunya tidak ada cacat seperti lubang atau bergelembung, kalau ada cacat seperti itu kita harus menggunakan yang namanya dempul. Nah, setelah kita dempul, baru kita amplas lagi, baru kita memberikan warna dasar. Ya, kurang lebih seperti itulah Bapak. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bahan finishing untuk kayu olahan. Nah, pengerjaan bahan finishing untuk kayu olahan ini cukup cepat, namun harus teliti, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, karena menggunakan bahan yang berbeda. Bahan finishing kayu olahan juga memiliki jenis mulai dari bahan kertas, resin, hingga marmer. Untuk proses pengaplikasiannya, bahan ini biasanya membutuhkan bahan tambahan seperti lem kuning, lem putih, dan silikon. Nah, jadi bahan finishing untuk kayu olahan ini banyak jenisnya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Nah, tapi yang saya ambil di sini mungkin hanya 4 saja ya. Nah, yang paling sering digunakan dalam permebelan yaitu yang pertama HPL atau High Pressure Laminate. HPL ini memiliki daya tahan tinggi, anti gores, anti air, serta tahan terhadap panas dan noda, dan memiliki banyak pilihan warna dan motif. Nah, jadi HPL ini memiliki ketebalan kurang lebih 1 mili, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Nah, untuk penerapannya HPL ini menggunakan lem kuning. Jadi, jika Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ingin menggunakan HPL, harus menyediakan lem kuning sebagai tambahannya. Namun tidak jarang HPL ini bisa digunakan untuk lantai, dinding, hingga plafon. Karena merupakan bahan finishing yang diolah dan memiliki banyak motif. Nah, untuk yang kedua adalah paper sheet. Nah, paper sheet ini merupakan material pelapis tipis berbentuk lembaran yang digunakan sebagai tahap akhir finishing pada produk furnitur mebel seperti lemari, meja, dan kitchen set. Material ini berbahan dasar kertas atau plastik PVC dengan motif dekoratif, serat kayu, polos, atau tekstur yang lainnya yang ditempelkan di atas kayu. Nah, jadi keunggulan paper sheet ini yang pertama adalah harga ekonomis. Pilihan corak beragam seperti serat kayu, solid, atau marmer. Dan juga paper sheet ini cukup ringan. Nah, juga mudah pengerjaannya dalam penerapannya. Paper sheet ini memiliki fungsi utama, tampilannya lumayan mewah ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Tapi terkadang tidak, karena berbahan dasar kertas, dia tidak tahan terhadap air. Jadi alangkah baiknya paper sheet ini digunakan pada mebel-mebel yang tidak terkontaminasi langsung dengan air atau kelembaban pada dinding-dinding rumah. Nah, berbeda dengan HPL. HPL ini tahan dengan kelembaban karena ketebalannya kurang lebih 1 mili ya. Dan dia memiliki sifat yang kaku. Berbeda dengan paper sheet yang hanya seperti lembaran kertas. Nah, untuk yang ketiga adalah tackle sheet. Tackle sheet ini memiliki sifat fleksibel, tahan air, dan ekonomis. Kemudahan aplikasi dan memiliki banyak varian motif dan warna. Nah, untuk tackle sheet ini ketebalannya kurang dari 1 mili, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Mungkin dari 0,3 sampai 0,5 mili tergantung merek biasanya. Nah, untuk warna dan tekstur itu banyak sekali tergantung merek. Nah, tackle sheet ini biasanya digunakan untuk pembuatan mebel yang memiliki banyak sudut-sudut lengkung karena sifatnya elastis. Berbeda dengan HPL, HPL itu tidak bisa ditekuk terlalu di, di, di atas sudut 45 derajat karena pasti nanti akan patah Bapak-Bapak Ibu. Berbeda dengan tackle sheet yang sangat fleksibel dan cocok untuk
produk-produk yang memiliki banyak lengkungan. Nah, untuk penerapannya Takosit ini menggunakan lem kuning juga Bapak-Bapak Ibu, sama seperti HPL. Nah, untuk pengerjaannya cukup menggunakan cutter untuk merapikan sisi-sisi permukaan dari mebel, sama seperti paper sheet. Berbeda dengan HPL. HPL ini kita harus menggunakan alat seperti alat rotor atau yang sekarang sedang booming itu apa namanya? Parotek. Nah, itu biasanya digunakan dalam alat khusus yang digunakan untuk pengerjaan produk mebel yang menggunakan finishing HPL. Karena itu akan tidak menggunakan listrik, jadi dia hanya manual dan cocok sekali digunakan untuk pengerjaan HPL. Nah, untuk yang keempat yaitu granit. Granit ini sebenarnya hanya bahan finishing tambahnya Bapak-Bapak Ibu-Ibu, tidak selalu digunakan pada proses pengerjaan furnitur. Nah, sifat granit sendiri memiliki daya tahan sangat tinggi, anti gores, dan tahan panas, memiliki banyak varian warna dan motif. Nah, granit ini biasanya diterapkan pada pembuatan meja kitchen set, meja meja makan, dan mungkin meja-meja wastafel bisa juga, soalnya meja-meja tersebut akan terkontaminasi terkomentasi langsung dengan air sehingga mudah untuk dibersihkan. Nah, dari ketiga bahan finishing ini kecuali granit ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu, yang menurut klasifikasinya yang paling baik adalah HPL karena HPL sendiri memiliki sifat yang tahan kelembaban. Nah, untuk yang klasifikasi kedua, Takonsit karena fleksibel dan lebih ekonomis. Tapi Takonsit tidak tahan terhadap panas, tidak terlalu tahan. Nah, untuk yang ketiga adalah paper sheet karena harga ekonomis, ringan, penerapannya mudah juga, tetapi tidak tahan lembab, apalagi panas karena berbahan dasar kertas ya Bapak-Bapak Ibu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah manfaat utama finishing. Yang pertama yaitu perlindungan maksimal, menciptakan lapisan perlindungan barrier terhadap kerusakan fisik, goresan, benturan, dan faktor lingkungan, kelembaban, sinar matahari, dan jamur. Peningkatan estetika mempercantik tampilan furnitur, baik dengan menonjolkan keindahan alami, serat kayu, transparan, maupun dengan warna solid duko atau laminasi. Daya tahan dan keawetan memperpanjang umur penggunaan furnitur dengan menjaga stabilitas kayu dari kembang susut akibat kelembaban. Mempermudah perawatan, permukaannya di finishing, terutama clear, melamin, tidak mudah menyerap noda dan debu sehingga mudah dibersihkan. Menambah nilai tambah juga karena meningkatkan nilai jual dan kesan produk yang estetik. Nah, jadi Bapak-Bapak Ibu-Ibu, finishing ini sangat diperlukan sekali dalam pembuatan mebel. Karena jika kita pembuat mebel tidak di finishing itu dari ketahanan saja sudah tidak baik, apalagi dari nilai jual ya Bapak-Bapak Ibu. Karena dengan finishing ini, produk yang kita buat itu bisa tahan hingga tahunan. Dan nilai jual itu akan meningkat Bapak-Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak-Bapak Ibu-Ibu menerima pesanan pembuatan mebel seperti kursi, meja, lemari, atau yang lain-lain. Nah, itu Bapak-Bapak Ibu-Ibu bisa menjelaskan kepada customer tentang bahan-bahan yang telah saya jelaskan tadi. Seperti HPL, kelebihannya apa, kekurangannya apa, atau Takonsit, kelebihan dan kekurangannya apa. Itu semua akan menjadi nilai tambah. Nah, selanjutnya pada zaman ini mungkin kita banyak juga melihat kombinasi material dari bahan kayu dan logam dalam pembuatan mebel ya Bapak-Bapak Ibu.
Nah, kombinasi kayu dan logam menciptakan kontras estetis yang menarik. Kayu menambah kehangatan, sementara logam memberikan kekuatan dan ketahanan, cocok untuk desain modern dan fungsional. Nah, desain kayu logam ini biasanya kita sering temui biasanya di KP-KP, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Misalkan dalam meja, meja kafe, biasanya mereka menggunakan logam sebagai kaki-kaki kaki-kaki meja. Nah, dan kayunya sebagai alas meja. Nah, itu pengerjaannya cukup cepat dan finishingnya juga cukup mudah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Dan sekarang itu menjadi tren sekali di zaman ini. Nah, yang kedua, kombinasi antara kaca dan kayu. Penggunaan kaca dan kayu menghasilkan tampilan yang elegan dan terbuka. Kaca memberi ilusi ruang yang lebih besar, sementara kayu menambah sentuhan alami yang hangat pada interior. Nah, kombinasi kaca dan kayu ini biasanya kita jumpai pada lemari display, di mana yang tujuan lemari display itu adalah menampilkan produk yang didisplay yang ada di dalam lemari. Jadi, cocok sekali untuk menggunakan kombinasi antara kaca sebagai dinding-dinding lemari dan kayu sebagai rangka dari lemari tersebut, sehingga produk yang di dalamnya dapat terlihat. Nah, sekarang mungkin bisa juga kita temui meja, tetapi pada bagian alas mejanya ditambahkan dengan kaca. Itu menambah nilai jual tersendiri, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Nah, dalam proses pembuatan mebel, kita harus juga menyelesaikan proses pengujian, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Proses pengujian ini merupakan langkah penting dalam memastikan kualitas dan keamanan produk. Tahapan ini meliputi evaluasi kekuatan dan daya tahan kesesuaian dengan standar industri yang berlaku. Nah, jadi dalam pembuatan mebel itu kita tidak semerta-merta hanya membuat saja, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Kita harus juga melakukan proses pengujian, yaitu ketahanan, daya tahan, dan kesesuaian. Seperti contoh, Bapak-Bapak atau Ibu-Ibu membuat membuat kursi. Dalam pembuatan kursi ini kita harus tahu ukuran-ukuran standar dan konstruksi seperti apa yang harus digunakan dalam pembuatan kursi yang baik. Nah, jadi misalkan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu mendapat pesanan pembuat kursi, itu alangkah baiknya kita searching dulu di internet atau di platform lain-lainnya, kita harus mencari ukuran-ukuran standar dalam pembuatan kursi. Karena ukuran standar ini harus diikuti, karena itu meliputi ergonomis dari pemakaian produk tersebut. Nah, jika kita tidak mengikuti ukuran-ukuran tersebut, nanti produk yang kita buat bisa jadi terlalu kecil atau malah terlalu besar, ya Bapak, Ibu-Ibu. Nah, dan seperti konstruksi juga mempengaruhi daya tahan dari produk tersebut. Apabila konstruksi yang kita buat asal-asalan, itu tidak akan tahan lebih lama produk yang kita buat. Seperti contoh mungkin kita membuat produk mebel hanya menggunakan lem tanpa bantuan dari sekrup atau paku tembak. Nah, itu tidak mungkin akan bertahan lama produk tersebut. Nah, karena harus menggunakan bahan material tambahan dalam penerapannya. Nah, ini yang kemudian kesesuaian dengan standar industri. Nah, jadi pada industri itu sudah memiliki standar-standar ukuran khususnya Bapak, Ibu-Ibu dalam pembuatan produk mebel. Seperti contoh kursi. Untuk kursi itu pada lebar dudukan kursi itu tidak boleh kurang dari 45 cm. Karena standar-standar manusia lebar dari dudukan kursi itu ukuran yang tepat itu adalah 45 cm. Nah, dan tinggi dari
dasar sampai dudukan kursi itu sekitar 40 sampai 45 cm tergantung dari orang-orang atau customernya nanti bapak-bapak ibu-ibu temukan ya. Jadi ukuran ini tidak boleh asal bapak-bapak ibu-ibu. Ini juga akan mempengaruhi dalam proses produksi. Seperti contoh, kita mengambil ukuran yang misalkan yang ganjil. Nah, dalam plywood itu tidak bisa kita mengambil ukuran yang terlalu jauh dari aturan. Karena itu nantinya akan membuang-buang bahan. Yang mana kita tahu ukuran plywood itu sekitar 244 dikali 122 cm ya Bapak-Bapak Ibu. Nah, jika kita menggunakan misalkan ukuran 51, nah itu 1 cm saja akan mempengaruhi sisa plywood nanti yang akan kita gunakan Bapak-Bapak Ibu. Makanya biasanya dalam pembuatan mebel ukuran yang digunakan tuh antara lain dari 30, 40, 60, 80, nah sampai 120 biasanya untuk ukuran lemari. Lemari itu bisa dari 120 sampai 2 meter atau bahkan ada yang sampai 3 meter Bapak-bapak Ibu. Nah, untuk yang ukuran 3 meter ini kita harus menyambung dalam pembuatannya. Jadi tidak ada plywood yang ukurannya sampai 3 meter. Oke. Nah, jadi kesimpulannya Bapak-bapak Ibu, kayu solid ini cocok digunakan untuk furnitur utama, meja makan dan lantai yang membutuhkan ketahanan jangka panjang. Cocok untuk mebel atau furnitur yang digunakan di outdoor atau di luar ruangan karena ketahanannya terhadap cuaca. Nah, jadi jika Bapak-bapak Ibu-ibu ingin mengedepankan daya tahan adalah alangkah baiknya menggunakan mebel dengan bahan kayu solid. Atau mungkin Bapak-bapak Ibu-ibu memiliki taman di rumah dan ingin memasangkan mebel di luar taman, lebih cocok menggunakan kayu solid karena ketahanannya terhadap cuaca. Nah, kayu solid ini juga banyak diburu oleh kolektor-kolektor ya, seperti jati Jepara. Itu banyak sekali peminatnya karena selain kayunya jati yang sangat diminati, ukiran-ukiran dari produk-produk tersebut juga sangat diminati oleh para pembeli. Nah, kalau di Kalimantan sendiri mungkin kayu ulin lah yang terkenal. Nah, kayu ulin ini kalau di Kalimantan banyak digunakan sebagai pembuatan mebel dan juga souvenir. Itu cocok sekali. Jadi, jika ingin bersaing dengan daerah-daerah lain lebih baik, alangkah baiknya untuk kita yang di Kalimantan menggunakan kayu ulin. Karena kayu ulin itu mayoritas ada di Kalimantan, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Ya, khas Kalimantan. Jadi, kalau kita menggunakan jati di Kalimantan, ingin menjual keluar daerah, itu akan sulit karena sudah ada jati Jepara. Jadi orang lebih memilih ke sana. Nah, langkah baiknya menggunakan kayu ulin karena ulin itu khas Kalimantan. Dan kita tahu sendiri kayu ulin itu dari warnanya saja sudah sangat menarik ya Bapak-bapak Ibu. Di Jawa kayu kayu hitam dari disebut. Ya, mungkin kalau di Jawa disebutkan kayu hitam karena Kayu warnanya yang gelap. putih, Om. Nah, jadi baik sekali untuk penggunaan kayu ulin dalam pembuatan mebel. Nah, untuk yang kedua kayu olahan. Cocok untuk mebel furnitur interior seperti meja, kursi, dipan, backdrop, dan lain-lain. Memiliki bentuk yang konsisten sehingga cocok untuk desain rumah yang minimalis dan tidak memakan banyak tempat. Nah, jadi untuk kayu olahan sendiri cocok untuk di interior rumah seperti meja TV atau meja ruang tamu karena memiliki bentuk yang konsisten Bapak-bapak Ibu-ibu. Apalagi Bapak-bapak Ibu-ibu memiliki rumah dengan desain minimalis. Ini cocok sekali menggunakan kayu olahan berbahan dasar multiplex dan finishing HPL. Itu akan membuat kesan rumah terasa estetik Bapak-bapak Ibu-ibu. Nah, ini jadi kayu olahan ini
berserta finishingnya lebih, kalau dari segi harga lebih murah daripada kayu solid karena kayu olahan merupakan alternatif dalam pembuatan mebel karena harganya lebih murah daripada kayu solid. Nah, kalau kayu solid menawarkan daya tahan walaupun harganya mahal, jika orang ingin mengedepankan daya tahan, alangkah baiknya menggunakan kayu solid. Solid. Walaupun harganya mahal, mungkin sepadan dengan harga. Nah, jadi kayu solid ada pilihan utama untuk produk-produk yang ingin memiliki daya tahan jangka panjang ya Bapak Ibu. Nah, untuk di Samarinda sendiri, untuk kayu solid, kayu ulin tuh untuk per batangnya ya, kira-kira harganya kurang lebih dari 200 sampai 400 ribu Bapak Ibu. Bentuk papan Nah, balok. itu berbentuk papan atau balok. Nah, coba saja kalau kita pesan 1 kubik, berapa sudah harganya. Nah, berbeda dengan kayu olahan. Kayu olahan ini untuk plywood yang 12 mili, Sekarang untuk harganya sekarang udah harganya 210. nah 210. Ya. Nah, itu dalam 1 lembar itu bisa menjadi 1 produk mungkin Ya. untuk ukuran yang kecil. Nah, jadi kembalikan lagi ke bapak-bapak ibu-ibu, tinggal menyesuaikan mana yang dibutuhkan dalam pembuatan mebel, apakah menggunakan kayu solid atau kayu olahan, agar rumah kita terasa lebih hidup atau pelanggan kita Ada merasa lebih senang. alaminya di dalam rumah menggunakan kayu solid. Tapi kalau mengkedepankan keindahan menggunakan kayu olahan dan di finishing menggunakan HPL tadi atau cat duko. Nah, ini saya akan beberapa rincian harga dari bahan-bahan finishing. Nah, untuk bahan finishing HPL khususnya, bahan finishing kayu olahan khususnya HPL, di Samarinda sendiri kurang lebih harganya 80 sampai 110 ya. Betul. Untuk HPL dengan warna solid. Ya. Nah, untuk HPL dengan warna motif itu berkisar 165 ya. Nah, hingga ada yang sampai 400 ribuan. Ada yang sampai 400 ribu. Tergantung motif. Nah, untuk yang 400 ribu ke atas itu mungkin dengan motif bertekstur atau granit atau marmer. Itu cocok untuk digunakan di kitchen set. Nah, untuk takonsi sendiri berkisar antara 30.000 sampai 60.000 ya per meter. Per meter. Jadi jualnya per meter, berbeda dengan HPL yang menjualnya per lembar. Ukuran HPL sama seperti ukuran plywood, dia 122 kali 244. Ya. Nah, untuk PVC atau kertas sheet tadi berkisar antara 14.000 sampai 50.000 mungkin. Karena yang notabene-nya berbahan dasar kertas ya Bapak Ibu. Nah, untuk bahan tambahan tadi seperti granit mungkin itu berkisar antara harga 140 hingga 350. Ini per dus. 1 dus biasanya isinya 2 ya? Ya, isi 2. Ada 3, 2. Nah, ada yang 3, ada yang 2. Nah, ini berbeda merek, berbeda juga harga Bapak Ibu. Tergantung Bapak Ibu memilih merek yang mana. Nah, jadi catatan pentingnya adalah finishing ini harus dilakukan Bapak Ibu. Sangat penting sekali. Karena untuk menjaga ketahanan produk, apabila produk tidak di finishing akan membuat daya tahannya menurun dan daya jualnya menurun juga. Ya sudah benar. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada Saudara Margel sebagai moderator. Sini. Terima kasih Bapak Muhammad Farid dan Bapak Mardi Siswoyo atas pemaparan materi yang sangat informatif dan bermanfaat
Tadi sudah dijelaskan tipe-tipe kayu, kemudian jenis-jenis kayu, kemudian apa itu finishing, kemudian pentingnya finishing, kemudian bahan-bahannya apa aja, kemudian eh, harga-harga produk barangnya juga untuk finishing. Kemudian kita masuk kepada sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Oke, itu tidak sampai 30 menit juga ya. Bisa potongan pembukaan apa saja. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya atau Izin bisa Pak, lewat mau kolom. Pak, Ya silakan Dan kuat. Pak nanya ya. Saya Salbi dari Rahmat. Apa silakan Pak Bapak. namanya Pak? Pak Salbi Rahmat. Salbi Rahmat. Ya, Silakan Bapak Selbi Rahmat. Ya Pak. Pak, nanya nih, bagaimana cara mengatasi kayu yang sudah terlanjur melengkung atau yang memuai? Sekali. Kayu yang melengkung Pak ya. Iya, benar. Yang sudah terlanjur melengkung. Ya, sebelumnya ini kayu solid atau kayu olahan, Pak? Kayu solid ya? Iya, Kayu solid. Untuk kayu solid mengatasi kayu yang melengkung banyak cara sebetulnya Pak untuk kayu solid yang melengkung. Biasanya menggunakan pres-presan, cara umumnya lah yang kita dengan peralatan seadanya menggunakan pres-presan, dijepit, diberi beban, klem kayu. iya. Jadi mungkin bisa dikasih air dulu, terus tuh diberikan beban atau dijepit tadi, sehingga dia kayu itu bisa lurus dan didiamkan mungkin bisa 1 hari atau lebih. Dan juga ada juga cara dengan cara memberi seperti pasak gitu nah di bagian Iya. yang lengkung. Jadi kayu itu diberi pasak, diberi tambahan kayu lagi sehingga kayu itu bisa lurus kalau mau cepatnya. Itu airnya pakai air biasa aja ya, Pak ya? Air biasa aja. Kemudian diberi beban, Nggak dijepit. tahu sih. Tidak, Pak. Nah, mungkin juga kalau kita mempunyai alat-alat seperti planer, ketam siku, nah itu bisa jadi alternatif untuk meluruskan kayu yang lengkung. Tapi kalau dengan menggunakan alat-alat tersebut, biasanya ukuran kayunya berkurang. Karena Oh iya. tadi kita mau meluruskan. Mungkin itu Pak, cara-caranya Pak, untuk mengatasi lengkung pada kayu solid. Satu lagi, Pak. Ya Pak. Halo, halo, halo. Satu lagi, Pak. Wah, Apa apakah kayu olahan seperti MDF itu tahan terhadap kelembapan, Pak ya? MF. Silakan Iya, untuk MDF. Pak Bener, MDF. Nah, sebenarnya untuk kayu olahan ini yang Bapak sebutkan tadi MDF ya, itu Iya, benar. tergantung bahan finishingnya dia, Pak. Misalkan Bapak memakai HPL mungkin akan tahan, tapi dengan catatan seluruh sisinya harus dilapisi HPL. HPL. Nah, apabila ada satu sisi yang tidak terlapisi dan itu terkontaminasi langsung dengan kelembaban, itu nanti akan menjalar. Jadi seluruh bagian MDF itu akan terkena lembab. Jadi bisa hancur dari dalam. Atau menggunakan bahan kimia-kimia juga. Ya, bisa juga menggunakan bahan kimia untuk melindungi dari kelembaban. Ya, jadi solusinya mungkin itu dia, Pak. Melapisi seluruh bagian MDF. Tapi kan biasanya kita membuat lemari, bagian belakang lemari kan kadang kita tidak melapisi HPL.
Iya. Iya. Nah, apabila rumah Bapak ada indikasi lembab, lebih baik itu dilapisi untuk mengurangi potensi dari Kalau mau kropos. menekan harga, tidak pakai Nah, HPL, bisa pakai cairan kimia finishing tadi seperti mungkin Moilet, ya, Imprang, itu bisa bisa juga. menggunakan itu. Oke, Pak, apakah menjawab selain Bapak? Sip. Oke. Oke, terima kasih Pak Terus satu Salmi lagi, Pak. Rahmat. Satu Oh lagi, ya, Pak. Tapi Silakan, ini Pak. mungkin nggak jauh nih dari pembahasannya ya. Kalau cara menghitung biaya produksi itu seperti kayu Nah, custom, gimana Pak ya? seperti kayu apa, Pak? Kayu custom kayak kayu olahan, Oh, kayu. Kayu kayu olahan kah kayu solid? kayu anu olahan. berarti mebel furnitur gitu Pak ya, Ya custom. benar. Oh, eh, perlu kita ketahui sebelumnya untuk mengetahui anggaran biaya bahannya untuk pembuatan misalnya pembuatan lemari dengan ukuran 1,20 m kali 2 meter. Nah, kita harus mengetahui lebarnya plywood tadi. Lebarnya plywood kan umumnya 244 ke kali 120 122. Nah, kita harus mengetahui itu dan agar kita mudah menghitungnya. Bisa kita hitung langsung kalau menggunakan kalau untuk membuat produk lemari dengan ukuran 2 meter tinggi, panjangnya 120, itu plywoodnya menggunakan 2 lembar 12 mili. Itu untuk bagian dinding kiri kanan lemarinya, bagian sekat lemarinya, terus untuk bagian pintu. Itu 2 lembar bisa jadi 1 lemari. Dan kemudian tambahan lagi plywood 6 mili untuk bagian belakang, dinding bilik belakang. Kemudian HPL hitungannya hampir sama karena sama dengan plywood. Biasanya HPL itu 2 jenis untuk furnitur, mebel. Ada HPL putih dan HPL motif. Tergantung pilihan dari konsumennya. Kalau untuk HPL putihnya itu untuk bagian dalam, eh, kalau kita hitung dengan lemari ukuran 2 meter kali 120 tadi menggunakan kemungkinan 2 lembar putih, HPL putihnya, karena Ya. dia hampir sama saja ukurannya lebarnya dengan plywood. Nah, untuk HPL motifnya sama 2 lembar karena untuk bagian kiri kanan, kiri kanan eh, bagian luar dari lemari dan bagian depannya pintu di lemari itu memakai 2 lembar motif dan pastinya tadi kalau kita menggunakan HPL menggunakan lem kuning. Nah, lem kuning itu ada berbagai apa sih namanya? Eh, Merah. bukan merek, liternya itu loh. Oh, beratnya. Beratnya dia ada yang dari yang kecil 1 liter, 5 liter, 10 liter. Nah, untuk lemari itu biasanya kita pakai yang 5 literan. Ya. 5 liter. Itu lemnya ada ini apa ya? Maksudnya lemnya itu ada yang paling bagus, standar ada nggak? Eh, Rekomendasi? Selama ini pengalaman kami menggunakan lem yang bagus sih menurut kami itu bermerek Raja Wali. Dan ini sekarang juga ada muncul lagi brand baru dari Taco. Taco itu juga lumayan lah kualitasnya dan harga juga lebih murah kalau Taco. Jadi, Ya. Jadi kembali lagi ke rancangan anggaran biaya tadi. Yang penting kita harus tahu tadi ukuran plywood dan HPL itu yang per lembarnya berapa. Nah, sekarang harga mebel per pekan itu sekarang di daerah Kalimantan Samarinda
Sekarang perperkannya itu 2 juta rupiah. Jadi perperkan itu persegi, 1 kali 1 2 juta. Jadi kalau misalkan lemari dengan ukuran 2 meter kali 1,20 dihitung perkan menjadi bentar, kita pakai kalkulator ya. Bapak Iya, Ibu. iya. 2 1,20. Salah ya? 2 kali 1,2. Iya, 2,4. 2,4. Jadinya perkannya 2,4. Kemudian kita kalikan perkanannya tadi seperkannya 2 juta. Jadi totalnya 4.800.000. Itu harga jual untuk lemari dengan ukuran 2 kali 1,20. Dan itu misalkan kita rinci untuk bahan-bahannya, biasanya harga bahan itu setengah dari harga perkan ini tadi, harga dari 4.800.000. Terus setengahnya nih 2.400.000. Nah, biasanya bahan itu tidak jauh dari 2.400.000 dan upah yang didapatkan setengahnya dari itu, 2.400.000. Jadi seperti Oh, itu. tadi satu perkannya 2 juta, terus di situ sudah termasuk upahnya ya. Satu perkan itu 2 juta sudah termasuk upah dan bahan. Oke. Oke, cukup jelas Pak Salbi? Ya, sudah jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, Terima untuk kasih. Terima Pak kasih Burhan, Bapak Salbi Rahmat atas Halo, pertanyaannya. Kemudian ada yang angkat tangan, Pak ya, Burhan. ya. halo. Bapak Samsung ini siapa namanya? Tidak ada Halo, nama halo, soalnya. halo. Bentar. Halo ya, Ya, Pak Burhan. Pak Burhan. Silakan Bapak Burhan dulu. Oke. Udah ada suaranya, Pak Burhan. Maaf Pak Burhan, tidak ada suaranya Pak. Nggak ada suaranya Pak Burhan. Halo, kalau saya ada suaranya. Saya Kalau Ada, Pak. Ada. Pak ini ada atas namanya tuh di ujungnya Samsung Asriansa. Pak Asriansa. Suryansa. Asriansa. Asriansa. Ada suaranya Pak ini? Oh iya, Ada sudah, Pak. Sudah. suaranya. Silakan Bapak Burhan. Oh ya, Saya ada suaranya. Pak Urban, ya Ada. silakan. ya. Bapak Burhan dulu Pak. Ya, terima kasih Pak waktunya. Ya, siap. Jadi saya tinggal di Balikpapan kan. Jadi saya lihat itu dekat Samboja itu banyak sekali kandang-kandang ayam itu yang menggunakan apa namanya sisa dari tunggul ulin tuh Pak untuk bahan bakar kan. Saya ada kepikiran apakah bisa dibuat suatu kerajinan dari tunggul ulin itu Pak. Yang ingin saya tanyakan jika kita mau mengolah ulin itu, apakah yang kita harus siapkan dari perizinannya, Pak? Apakah kita perlu sertifikat apa untuk bisa mengolah sisa dari potongan ulin, Pak? Mungkin itu yang saya tanyakan, Pak. Oke. Terima kasih Pak Nah, Burhan. untuk ini berarti jatuhnya limbah ya, Pak? Iya, maksudnya ambil dari kan masih banyak tuh ya yang orang ngambil dari hutan sisa tebangan itu yang dalam tanah itu akar-akarnya itu kan sebenarnya bisa dibuat suatu produk lah, misalnya entah itu furniture atau apakah kerajinan. Nah, apakah kalau kita menggunakan Kalau itu apa syaratnya gitu? Apakah boleh langsung kita pakai untuk kita produksi atau memang ada persyaratan khusus untuk mengolah kayu itu, Pak? Khusus ulin, Pak ya, khusus ulin untuk tunggulnya itu. Kalau jatuhnya seperti itu mungkin tidak perlu perizinan sih, Pak, menurut kami. Soalnya yang biasa perlu perizinan itu yang dipanen dan dipotong-potong menjadi balok kemudian dijual, itu perlu perizinan. Kalau mungkin itu sudah sisa-sisa, berarti kan jatuhnya limbah. Mungkin tidak perlu, jadi insya Allah aman, Pak. Cuma karena kami sendiri belum pernah mengalami yang seperti itu, Pak. Iya, karena ada pengrajin dia bilang perlu juga ada sertifikasi SVLK itu katanya. Kalau Mungkin itu, karena dari dinas kehutanan kali Pak ya, mungkin. ya kalau itu
selama kami di sini belum pernah kami mengerjakan seperti itu, Pak. Biasanya kami mengerjakan mebel ulin, kami beli kayu ulin langsung di Bahan yang tempat. sudah siap, Ya, yang sudah Iya, terjual iya. di toko-toko kayu, Oh, Pak. oh gitu ya. nah mungkin bisa kami simpan pertanyaan Bapak ya untuk Iya. mungkin nanti kami tanyakan Ya, kepada mungkin kami tanyakan, mungkin yang bersangkutan tadi Dinas Kehutanan mungkin kan ya, Iya. bisa Karena kami. sayang aja Pak, dilihat itu kan buat kayu bakar Pak, ulin itu Ya, masih bisa benar, Pak. dikreasikan gitu Pak. Ya, Banyak itu aja Pak. dari Buat saya, kayu Pak. ulin itu. Hmm. Ya, terima kasih Pak Burhan. Ya, Terima sama-sama Pak. kasih Pak Burhan. Pertanyaannya kami tampung, mungkin nanti kita follow up lagi ke Dinas Induk. Nah, Untuk perizinannya mungkin bisa kami tanyakan nanti. Ya, Kemudian Bapak Aryansyah yang Sri ya, Sri. yang ingin bertanya tadi. Halo, Silakan saya Bapak. Sri. Ya, Halo, ya Pak. ya selamat pagi Mas Farid dan Mas Pagi Sisoyo. Pak, Ini Pasti kenal peserta saya ini sering. tahun kemarin ini. Oh iya iya. bukan kemarin saja Bapak ini Oh, sudah Iya, beberapa tahun. sering kali. iya Pak. Ada 3 Pak pertanyaan saya ini. Woi, banyaknya Pak. Oke, siapa? Lumayan banyak. Yang pertama Silakan itu Pak. selama ini kan saya pakai finishing melamin merek Impra ya, yang glossy. Ya Pak. Nah itu saya gunakan sesuai tahapnya lah, tahap tipis, yang kedua sama sampai ketiga. Itu kalau walaupun tetap 1 minggu 2 minggu, kalau ditaruh air panas kayak kopi gitu, dia tetap lengket ya. Masalahnya apa ya itu ya? Oke. Yang Ya, pertama, oke, Pak. Yang kedua, akhirnya saya Heeh. beralih ke clear untuk mobil. Untuk, memang harganya agak tinggi sedikit, Ya. cuman masih juga lengket ya kalau kita taruh minuman panas. Oke. Nah, yang kedua, Mm-mm. kalau kita memakai dampak kayu solid seperti meranti, balok kapur misalnya lebih bikin untuk meja, tapi masih dalam keadaan basah, boleh nggak ya? Dampaknya apa itu kira-kira? oke. Ya. Nah, yang ketiga, lem HPL kalau saya gunakan udara dingin itu kayaknya kurang lengket ya. Kalau misalnya kita pakai malam hari gitu, Oh, iya. supaya tetap lengket gimana caranya ya? Iya, Pak. Waduh, malam hari. Ya, itu aja 3 macam. Terima kasih banyak. Ada 4 nih Pak pertanyaan ini Pak. Oh, 3 aja. Oke, enggak apa-apa Pak. Terima kasih Pak pertanyaannya Pak. Ya, Sangat sama-sama. bagus sekali pertanyaannya ini Pak. Silakan Bapak Farid dan Bapak Nah, Mardi untuk menjawab. mungkin saya jawab Pak ya. Yang pertama tadi pada saat finishing menggunakan Impra, ketika sudah dikeringkan selama 2 minggu, Ya, ya. tadi menggunakan Impra sama clear mobil Pak ya. Akhirnya ke clear mobil, tapi tetap juga lengket ya kalau Nah, kita taruh mungkin minuman. Pak di situ ada kesalahan campuran atau terlalu sedikitnya hardener, pengerasnya itu nah Pak. Oh, ya, 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 ya. Ya. Nah, mungkin Hardener. itu Pak. Biasanya di perbandingannya itu kalau misalkan kita banyak makainya, satu kaleng misalkan, perbandingan Kaleng. hardinernya itu juga 1 botol itu Pak, yang hardiner kecil itu Pak. Oh, ya, paham, paham. Ya, 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 ya. Nah, itu biasanya kalau perbandingannya 1 banding 1 itu Pak. Jadi kalau misalkan kita pakai tutup botol misalkan, berarti clearnya itu 1 tutup botol, campurannya juga 1 tutup botol. Ya, ya, Nah, ya. jadi itu biasanya yang bikin tidak kering, masih lengket dia Hmm. Pak. Dan mungkin juga cuaca berpengaruh juga Pak. Ya, ya, ya. Nah, Nah, oke. Untuk kayu Ya, yang selanjutnya pertanyaan 1 dan 2 tadi sudah dijawab sama Pak ya, hardener. ya, betul. untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pengolahan kayu yang basah menjadi mebel ya Pak. Dampaknya Ya, apa betul. gitu ya. Ya, betul. Nah, jadi pernah kami pelatihan di kantor itu menggunakan kayu meranti tapi sedikit basah. Pada waktu itu
pada pelatihan berjalan lancar, normal, jadi produknya menjadi kursi. Sampai Ya, tahap finishing sudah. Nah, ya. tetapi besoknya, waktu kami lihat, kayu itu menyusut. Nah, itu tandanya kayu itu masih memiliki kandungan air yang tinggi. Nah, jadi apabila mungkin Bapak menggunakan kayu basah untuk langsung digunakan menjadi mebel, itu nanti jadinya kayunya akan menyusut. Jadi merenggang. Nah, jadi alangkah baiknya kayunya mungkin dijemur dulu, Pak. Misalkan masih basah. Nah, atau memilih di Ya. toko kayu sudah bahan yang memang udah kering. Nah, Iya, soalnya Pak. pelatihan waktu itu pada bagian dudukan kursi karena kayunya solid, sambung menyambung, itu dia merenggang, menyusut. Karena kandungan airnya berkurang kan, Pak. Jadi alangkah Hmm. baiknya untuk mengolah produk dari kayu solid, alangkah baiknya menggunakan yang kayu kering 100%. Jadi kayu yang Bapak tadi bilang mau dibikin produk, dikeringkan dulu, Pak, Ya, sebelum. siap. Kemudian pertanyaan terakhirnya dari Bapak Asriansa ini, lem kuning digunakan pada malam hari, Pak ya. Ya, 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 ya. Ah, selama pengalaman kami, Pak, untuk pekerjaan malam pada produk furnitur mebel yang menggunakan HPL dan lem kuning, untuk lem Raja Wali itu cukup kuat pada saat kita gunakan di malam hari, Pak. Cukup Hmm. tahan, kuat. Eh, jadi pada saat malam kita kerja itu kan ada embun. Nah, Ya, embun betul. itu yang bikin lem itu jadi tidak nempel dengan permukaan plywood. Nah, kalau untuk Raja Ya. Wali itu lumayan kuat, Pak. Tahan dia. Terus ada juga beberapa lem-lem yang lain juga sering saya coba juga. Kadang malam kita kerja, kita lapis HPL, paginya tuh gampang kebuka HPL, lem-lem yang lain. Ya, betul. Selama ini yang saya pakai memang Raja Wali. Raja Wali dan Tako itu bagus tuh, Pak. Tako ya. Tako lumayan juga ya. Ya. Tapi untuk misalkan nih memakai lem yang brand lain dan menemukan eh, apa namanya itu masalah yang kayak gitu, bisa menggunakan ini, Pak, hot gun, dipanaskan. Oh, ya, ya, ya. Nah, dipanaskan. Memang harga, kalau dari harga lem Raja Wali itu lebih lebih mahal. Sekarang harganya 510.000 dari satu satu kaleng besar, Pak ya, 10 Itulah liter. ya. Nah, kalau yang lem-lem di bawah itu ya tergantung itu lagi, Pak, ada harga ada kualitas. Ya, 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 ya. Baik, mungkin itu, Pak, dari 4 pertanyaan, tiga pertanyaan. Ya, semoga bisa menjawab, Pak. Terima kasih banyak. Ya, siap, siap. Terima Ya, kasih. oke, makasih, Pak. Nanti ketemu lagi, Pak. Mungkin ada webinar lainnya, Pak. Pengenalan alat, Pak. Ah, siap, siap. Nah, Oke, siap. Terima kasih. sama-sama. Terima kasih Bapak Ariansyah atas pertanyaannya dan terima kasih Bapak Farid dan Bapak Woyo. Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya lagi? Kami persilakan. Jika malu untuk bertanya langsung bisa di kolom chat. Kolom chat. Aduh. Ini ada Bapak Ardiansyah nih, teman public speaking saya kayak gini. Apa kabar Bapak Ardiansyah?
Ya Bapak Ibu, Baik, silakan ada Pak yang ingin Rapel. bertanya. Oh, Bapak Alhamdulillah Ardiansah, baik, baik. Alhamdulillah. Mumpung disapa nih, kebetulan saya mau nanya juga nih. Silakan Bapak, Ah, silakan. ini biasa Siap, kan Pak. kita kalau mau bikin meja misalnya atau itu sudah finishingnya, pinggir-pinggirnya mau ditusir itu, mau mengemiknya itu ada ukurannya atau gimana tuh? Oh, Atau ada alatnya mic-nya itu? untuk Berapa tusiran Pak supaya ya? sama? Tusiran pada HPL Pak ya? Oh ya, Silakan Bapak Farid. Ya, terima kasih Pak Ardiansah. Pertanyaannya untuk tusiran. Nah, tusiran ini sebetulnya memang campurannya lumayan ribet yang menggunakan resin ya, yang ribet. Nah, saya tidak pernah juga sih mencampur pakai resin itu. Yang saya aplikasikan untuk produk-produk mebel furnitur itu cuma menggunakan cat penta dan menyesuaikan warna HPL-nya, kemudian untuk penambalannya menggunakan talak. Jadi bahan-bahannya cuma cat penta, talak, sama thinner. Jadi ketika kita menusir itu menggunakan trimmer, sudut bagian HPL itu ditumpulkan. Nah, biasanya pada saat kita menumpulkan itu ada bagian HPL itu yang renggang. Nah, itu kita isi dulu pakai campuran talak tadi. Campurannya itu talak dengan cat aja dicampur, dicampur sampai lumayan agak-agak kental. Nah, kemudian kita masukkan ke lubang-lubang pada sisi-sisi HPL yang terbuka. Kemudian kita tunggu sebentar, kemudian kita amplas. Habis kita amplas, baru kita pakai cat penta tadi sesuai dengan warna HPL-nya. Mungkin itu aja Pak bahan-bahannya Pak. Cat pentagloss, oke. thinner, sama talak. Kalau cara nalaknya, eh, biasanya kami di sini cuma pakai kapi aja, kapi besi. Kapi besi, pelan-pelan pakai kapi besi. Terus tuh untuk pengecatannya, ada mungkin beberapa video di sosial media itu menggunakan botol, botol ini nah, lem Korea. Oh iya. Nah, pakai botol lem Korea. Ada juga yang pakai kapas atau katembat. Nah, kalau kami menggunakan tangan aja, Pak. Jadi menggunakan jari untuk pengecatannya. Mungkin itu aja, Pak, untuk tusir. Oke, makasih Pak Farid. Oke, Pak. Ada lagi Pak pertanyaan Pak? Bapak Ya, Ardiansyah. cukup Pak, Mas. Oh, siap. Mas Terima Farel. kasih Bapak Ardiansyah. Terima kasih, Pak Ardiansah. Sama-sama. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak Riki di kolom komentar. Gimana cara merapikan sudut pertemuan HPL Bang yang biasa disebut tusir? Tadi mungkin sudah dijelaskan sama ya? Eh, ini merapikan. Oh, ya, silakan Bapak Farid. Kalau merapikan itu tergantung. Ini merapikannya memakai tusir apa cuma merapikan biasa saja. Kalau misalkan merapikan biasa saja, oh yang tusir itu menggunakan mata tusir mereng dia. Coba bisa lah dicari sini. 45 derajat dan memakai bearing biasanya mata trimmernya. Kita tusir. Ya, mata trimmer. Dia juga tusir. Nah, itu. Ini di share. Kelihatan gak Gel? Aku share. Anu nih share Gel. Belum, Halo Gel. belum ada Mas. Oh ini nih. Nah kelihatan Gel. Kelihatan Bapak Farid. Jadi ini
eh, mata tusir, dia kemiringan 45 derajat. Nah, merapikan sudut-sudut HPL menggunakan ini di mesin trimmer. Kemudian tadi yang setelah ditusir menggunakan ini, baru tahap pengecatan dan penembulan menggunakan talak. Ada lagi pertanyaan? Bagaimana cara mengatasi HPL yang sudah terlanjur melengkung atau menggembung padahal sudah ditempel? Foto ada lagi di kolom komentar, saya lihat Bagaimana mengatasi cara HPL. mengatasi HPL yang sudah terlanjur melengkung atau menggembung padahal sudah ditempel? Bapak Salbi Rahmat lagi yang tanya ini. Kalau menggelembung itu biasanya ada kesalahan juga pada saat mengelem dan cuaca juga berpengaruh. Kalau mengatasinya, gelembung itu biasanya kami menggunakan hot gun dan di press, ditekan, dipanaskan dulu, kemudian terus ditekan. Apabila tidak bisa sama sekali, biasanya kami membuka HPL itu, diganti lagi dengan HPL yang baru. Melepasnya itu biasanya disemprot pakai thinner. Jadi dia HPL-nya terbuka. Ini ada lagi Rosnidar. Oh, belum selesai Mas. Kalau ditusuk pakai jarum nggak apa-apa kak ya? Kalau untuk HPL tadi ketebalannya dia hampir 1 mili. Jadi kalau misalkan ditusuk pakai jarum itu tidak ada perubahan sih. Dia harus dipres, dipanaskan. Kecuali mungkin takonsit, ya bisa. Takonsit itu dengan cara itu tadi, dengan biasanya kita beri api, itu biasanya dia bisa langsung rapat sama permukaannya. Kalau takonsit, kalau HPL nggak bisa, Pak. Terus kemudian ini ada Rosnidar. Nah, dari Rosnidar, Mas izin bertanya, apakah di antara nama tersebut mana yang kalinya yang mudah dan tahan lama, di mana semakin kena air semakin baik kayunya? Nah, terima kasih. Nah, terima kasih Bu Rosnidar. Buat plafon kayu, Mas. Nah, untuk sebenarnya kalau kita bicara harga murah ini ya kembali lagi ada harga, ada kualitas ya. Jadi kalau dibilang yang tahan air itu pasti ulin Bu. Dia ulin itu semakin kena air pasti semakin kuat. Tapi kita tahu sendiri harga ulin cukup tinggi ya. Nah, jadi untuk apalagi kayu-kayu yang di bawah harga kayu ulin mungkin tidak setahan kayu ulin Bu. Jadi mungkin tidak selama ini ya kami mengerjakan mebel-mebel itu tidak ada kayu yang lebih baik dari ketahanan air daripada kayu ulin Bu. Walaupun itu mungkin bengkirai, bengkirai itu termasuk kayu keras, tapi terhadap air dia akan kalah juga lama-kelamaan. Berbeda dengan ulin yang semakin kena air itu pasti semakin kuat. Ini dia peruntukannya itu untuk plafon. Nah, kalau untuk pelapon tuh biasanya rata-rata di Samarinda ini biasanya meranti. Meranti, Iya. meranti. Triplek. Bisa juga pakai triplek. Cuma kalau untuk pelapon karena pelapon itu tidak tahan juga terhadap air, mungkin bisa dilapisi dengan pelamir Ya. yang anti air. Dia pakai no drop, no drop. Atau bahan-bahan di luar kayu bisa juga untuk menahan tadi terkena air. Mungkin kayak apa, gipsum, Ya. Atau PVC. nah PVC itu kuat juga. Apa ya, kalau kayu memang tidak kuat kalau misalkan terlalu sering kena air terus menerus. Jadi solusinya mungkin bisa mengganti bahan pelaponnya Bu Dengan bahan plastik tadi yang kami sebutkan, PVC atau apa tadi, gipsum, PVC yang berbahan-bahan memang kuat terhadap air.
Ya, mungkin itu aja. Kayaknya nggak ada lagi yang bertanya. Tidak ada. Atas nggak ada. Habis. Oh iya. Ya, kami kembalikan kepada Saudara Margel, silakan. Terima kasih Ibu. Pertanyaan dari Ibu Rosnidar. Kemudian baik Bapak Ibu, dengan keterbatasan waktu sudah pukul 11, mungkin ini pertanyaan terakhir tadi Ibu dari Ibu Rosnidar. Cek ngedrop Itu atas. lapisin chat ngedrop. Oh bisa juga Bu. Bisa juga Bu. Saya akhiri ya Pak ya, Bapak Farid dan Bapak Puyo. Itulah baik. Kayulin lapisan chat ngedrop. Terima kasih. Bisa juga Bu dikasih itu lapisan chat ngedrop. Mungkin sudah selesai nih Gel ya. Kita akhiri ya Pak, Bapak Farid dan Bapak Puyo. Baik Bapak Ibu sekalian, tibalah kita di penghujung kegiatan webinar di pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber Bapak Muhammad Farid dan Bapak Mardi Siswoyo, kemudian Bapak Ali Wardana, SPMSI selaku PLT, Kepala UPTD Pelatihan Koperasi, dan Ibu Apriani Kartinosa SE selaku Kepala Seksi Pelatihan UKM, serta seluruh staf UPTD Pelatihan Koperasi dan juga seluruh peserta webinar atas kehadiran dan partisipasi aktifnya. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat dan dapat diimplementasikan dalam peningkatan produk UKM, terutama produk-produk kerajinan kayu di Kalimantan Timur maupun di luar Kalimantan Timur. Akhir kata, apabila selama pelaksanaan kegiatan terdapat kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya selaku moderator mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.